Matahari belum lama meninggalkan Cakrawala. Namun pantai ini telah ramai dengan beragam aktivitas. Para lelaki baru saja pulang dari laut, membawa hasil tangkapannya. Anak-anak bermain di pinggir ombak. Kaum ibu menyortir ikan teri sambil bergurau. Desa Kertajaya terletak di Kecamatan Sumur, daerah pesisir barat Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebagian penduduk mengandalkan hidup dari hasil laut sebagai nelayan, sebagian lagi bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan pertukangan. Melihat Desa Kertajaya saat ini yang dipenuhi semangat kehidupan, tak terbayangkan bahwa 3 tahun lalu mereka pernah mengalami masa tergelap saat gelombang raksasa meluluhlantahkan seisi desa, merenggut keluarga dan masa depan mereka. Pada tanggal 22 Desember 2018, Gunung Anak Rakatau yang sudah lama sering terbatuk-batuk kecil tiba-tiba meletus. Letusan itu menyebabkan longsor di bawah laut yang mengakibatkan gelombang tsunami lalu menghantam daerah pesisir Banten dan sebagian Lampung. Desa Kertajaya di Kecamatan Sumur menjadi salah satu daerah pesisir barat Banten yang terkena dampak bencana paling parah. Nah, masyarakat di sini waktu tsunami itu semuanya pada lari. Artinya jadi menghindar dari tsunami itu. Larinya itu dari saya aja sendiri lari itu sekitar 3 kilo ke atas sana, ke arah ke bukit. Situ kan sekarang udah ada jalur evakuasi yang kita larinya ke daerah ke Kampung Kopi, Desa Kertajaya. Dan di situ aman gitu. Didin Komarudin, salah satu nelayan di Desa Kertajaya, tak akan pernah lupa dengan apa yang disaksikannya pada malam itu. Mengerikan Pak, kalau harus diceritain mah agak ini juga itu ya. Waktu pas terjadinya tsunami itu, memang waktu masih siangnya sebelum maghrib itu saya agak sempat nongkrong di sini, liatin Anak Rakatau itu keluar asap, kan kelihatan kalau musim hujan itu. Pas jelas bener itu pas maghrib itu saya ngeliatin aja, nggak disangka kalau malamnya bakal terjadi kayak gitu. Tapi nggak ada perasaan? Nggak, memang udah biasa sih lihat kayak gitu mah. Iya, kegulung gitu, ombak datangnya dari atas bukan dari samping lagi, ombaknya datangnya dari atas. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa tsunami. Perlahan warga Desa Kertajaya melepaskan diri dari trauma akibat bencana. Saatnya membenahi dan menata kehidupan baru. Bangkitnya nelayan di sini itu artinya ada dorongan bantuan. Baik itu bantuan alat tangkap, baik itu bantuan artinya makanan, baju segala macam. Nah di situ dan banyak artinya relawan-relawan yang menghibur mereka itu supaya jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu trauma. Itu jadi mereka itu bangkit lagi gitu nanya. Sekarang udah banyak bantuan itu terutama dia alat tangkap. Sekarang mereka udah timbul semangat lagi untuk usaha di laut dan artinya tidak tergantung lagi sama bantuan karena udah ada itu gitu. Berbagai bantuan yang diterima para nelayan tentunya memberi kesempatan mereka memperbaiki kehidupan ekonomi pasca terpuruk karena tsunami. Haji Nana Suryana, salah seorang nelayan dan pemilik bagan mengharapkan di masa mendatang bantuan bukan hanya berbentuk barang, tetapi juga ilmu atau transfer keterampilan. Kami ini kan orang tuanya dinas kelautan. Coba turun ke bawah, didiklah supaya nelayan sumur itu lebih cerdas. Ilmu mancing, ilmu penangkapan, alat tangkapnya, dibukalah lapangan kerjanya. Di sini kan nelayan, diperkuatlah nelayannya.
Kecamatan Panimbang berjarak 30 km di sebelah utara Kecamatan Sumur. Daerah pesisir ini dikenal sebagai kawasan konservasi mangrove, pertanian, perikanan, dan wisata, dan merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Pandeglang. Seperti kawasan pesisir lain di wilayah Barat Banten, Kecamatan Panimbang juga mengalami dampak kerusakan yang parah akibat terjangan tsunami. Suaedi, Camat Panimbang pada saat itu harus menghadapi situasi sulit dalam tugas kepemimpinannya di wilayah ini. Jadi pada saat malam hari itu jam 11 saya ninjau lokasi ke Tanjung Lesung, kemudian dibantu oleh PMI karena memang kapasitas mobil ambulan terbatas, maka saya menggunakan mobil losbak, baik mobil kecamatan maupun penduduk setempat. Saya lihat Pak, itu namanya orang korban kecelakaan dari Tanjung Lesung itu dapat tsunami, itu di lorong-lorong puskesmas di bawah Ya. Di kursi-kursi pasien udah penuh. Pak, waktu itu Bapak waktu pas kejadian tsunami itu bergeraknya menyelamatkan masyarakat, nggak hanya sekedar di daerah Panimbang aja. Iya, betul. Karena memang begini ya, ternyata misalnya warga saya itu ini pada ngungsi. Dan saya ingin memastikan bahwa mereka ini dapat penempatan yang layak, termasuk makan. Kemudian termasuk mata pencahariannya. Banyak yang dibantu perahunya di Panimbang Jaya kerjasama dengan KKP. Tidak saja segi makanannya, tapi juga pekerjaan dia kita kembalikan lagi dengan berbagai bantuan, khususnya perahu. Bantuan dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga lainnya mempercepat pemulihan ekonomi di Kecamatan Panimbang, Kecamatan Sumur, dan daerah pesisir lain yang terkena bencana. Karena CSR merupakan bagian dari yang diwajibkan oleh undang-undang, baik itu konstitusi maupun undang-undang yang lainnya, tentu saja kami mengajak kepada semua perusahaan entitas bisnis yang berkedudukan di Indonesia untuk turut bersama-sama memikirkan kehidupan nelayan, khususnya nelayan skala kecil. Banyak sekali nelayan skala kecil ini perlu dibantu dari sisi kapalnya, alat tangkapnya, ataupun yang lainnya, yang memang kita perlu duduk bersama. Nah, ke depannya bagaimana? Strategi kita tentu saja, setiap ada kegiatan tentu kami berupaya untuk juga mensosialisasikan pentingnya CSR bagi masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, dan sebagainya. Kita kembali lagi ke sana bahwa sebetulnya di balik profit yang ada di perusahaan itu juga ada hak-hak masyarakat kecil, nelayan-nelayan pesisir dan sebagainya untuk juga ikut membantu. Bekerja sama dengan salah satu korporasi yang memiliki kepedulian sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memberi bantuan berupa 10 unit kapal penangkap ikan berukuran 3 GT bagi para nelayan di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kapal ini dilengkapi pula dengan mesin tempel dan alat tangkap. Wah, kayaknya nggak bisa diungkapin saking bahagianya gitu ya saya ini. Bener-bener wah lah kalau kata saya ini. Semenjak dikasih bantuan Telkomsel ini. Tadinya makan tahu sendiri saya, ya paling nggak ikut-ikut orang aja gitu. Paling kalau lagi ininya ada panggilan bengkel, ya tahu sendiri bengkel, ya ada seminggu sekali aja udah syukur. Pemberian bantuan yang menjadi bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat pasca bencana tsunami, di mana masyarakat nelayan sekitar banyak kehilangan kapal mereka. Kita punya TERA, gitu ya, Telkomsel Emergency Rescue Recovery Activity, Response Activity. Jadi kita selalu turut dalam saat bencanaan. Dan setelah itu baru bagaimana kita membantu masyarakat di sekitar, gitu ya. Dalam setiap kegiatan kita selalu memberikan, mengidentifikasi program apa sih yang cocok, gitu ya. Ya, jadi kita mencari tahu dulu kebutuhan dari masyarakat seperti apa, gitu ya, bahwa
nanti kita pengembangannya seperti apa. Ada satu momen kita bertemu dengan pihak KKP ya. Nah di situ karena kondisi tsunami gitu ya, dan ada satu dan kita perlu memberikan satu kontribusi ke masyarakat, makanya kita join dengan KKP untuk memberikan bantuan alat tangkap ikan itu gitu. Dan yang penerima manfaatnya adanya di sumur Pandeglang gitu. Didin Komarudin, nelayan dari Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, adalah contoh yang menarik untuk melihat bagaimana masyarakat yang luluh lantak dihantam bencana bisa kembali bangkit dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Didin bukan nelayan biasa. Ia memiliki semangat untuk berinovasi, daya imajinasi, dan visi untuk melangkah lebih jauh ke depan. Saya sempat sengaja dari sini, pengen tahu rakitannya aja. Sengaja main ke Kalianda. 2 hari, 2 malam saya ke sana. Video, kata saya gimana cara ngerakitnya, pas ya dipelajari kalau mungkin karena saya kayak orang nelayan asli gitu ya. Wah, kata saya bisalah saya ngerakit sendiri. Pada bulan Agustus 2020, Didin memperoleh bantuan sebuah kapal berukuran 3 GT dari Telkomsel yang bekerja sama dengan KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kapal itu kemudian dimanfaatkan oleh Didin dengan penambahan cangkring sehingga menjadi kapal bagan cangkring yang bisa menjaring ikan teri di perairan berkarang, tempat biasanya teri bertelur, sehingga kapal tersebut cocok untuk menangkap ikan menggunakan beragam jenis alat tangkap di berbagai kondisi cuaca dan musim. Kalau yang model kayak gini belum ada. Kalau yang dibikin bagang kayak bagang perahu gitu ya, memang udah banyak. Ya kalau musim angin teduh ya bisa. Kecuali udah musim hujan, udah musim barat, baru kita bongkar ganti sama jaring. Ya campur, mancing juga, masang jaring kan nggak mesti ditungguin. Udah dipasang jaring kita tinggalin, mancing lagi gitu. Iya, jadi multifungsi gitu. Satu perahu multifungsi. Kecamatan Sumur dikenal sejak lama sebagai penghasil teri berkualitas baik dengan tradisi menggunakan bagan, baik itu bagan tancap, bagan apung, bagan congkel, bagan cangkring, dan bagan badak. Teri tersebut diolah nelayan di Sobong, tempat pengolahan ikan teri dari mulai mencuci, menggarami, merebus, menjemur, serta memilah, sehingga memberi nilai ekonomis lebih bagi masyarakat. Usaha dan kerja keras Didin membuahkan hasil yang sepadan. Kapal dengan penambahan cangkring tersebut membuat hasil tangkapan meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan saat masih menggunakan kapal konvensional. Kehidupan ekonomi Didin pun menjadi lebih baik, bahkan jika dibandingkan dengan masa sebelum tsunami. Alhamdulillah. Ya menurut pikiran saya gitu ya, saya bisa seperti ini aja udah syukur alhamdulillah lah. Menurut saya udah lumayan sukses lah. Kalau pekerja tergantung ikannya sih, kalau lagi ikannya banyak pilihan ya model terima kan biasanya banyak pilihan tuh. Biasanya 50 orang. Ada ibu-ibu itu yang suka milih-milih ikan itu ya. Seneng kita bisa berbagi. Penambahan cangkring pada kapal yang dilakukan Didin membuat nelayan lain tergerak untuk melakukan hal yang sama. Banyak juga saya malahan kalau saya mau punya saudara aja itu ada yang nyuruh ngerakitin gitu. Coba tolong katanya punya saya rakitin. Punya saudara, punya kakak di sebelah. Kan tenaga kerjanya itu belum semua orang bisa ngejalanin bagang kayak gini. Nanti kata saya kalau udah saya ngedidik banyak orang, udah pada bisa baru saya bisa mecah. Mau siapa tuh yang pengen dibikinin, saya bikinin siap. Kami selalu percaya bahwa niat baik, niat tulus itu juga nanti akan juga ikut
menular ke pihak yang lainnya. Ini setidaknya kami berharap ada efek domino ke depannya. Perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di bidang lain juga memang nanti akan tergerak ya untuk membantu masyarakat nelayan ya, terlebih ya memang masyarakat nelayan yang kebetulan mereka terkena dampak musibah atau secara misalnya sekarang ini ya kena dampak pandemi COVID-19. Nah, kami akan terus mensosialisasikan dan membuka pintu seluas-luasnya untuk bekerjasama pada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki program CSR. Kami berharap semangat ini dapat tertular ke wilayah lain, inspirasi ini juga dapat didengar pihak lain sehingga nanti kita bisa semakin berkembang dalam kondisi yang baik.